Pada video kali ini gue akan membahas alur cerita film berjudul Hidden World yang dirilis pada tahun 2015. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film diawali dengan adegan kejar-mengejar antara 3 orang preman dan sepasang kekasih. Ketiga preman itu diduga ingin memperkaos si wanita yang sedang bersama kekasihnya. Alhasil pasangan kekasih itu harus berlari menghindari ketiga preman tersebut. Karena dirasa percuma saja terus berlari hanya akan menguras tenaga, oleh karena itu sang kekasih menyuruh wanitanya untuk bersembunyi di balik pepohonan. Sementara dirinya bersiap-siap akan melawan ketiga preman tersebut. Hingga pada akhirnya kekasih wanita itu dihajar habis-habisan oleh ketiga preman. Kemudian salah satu preman menghampiri si wanita itu. Setelah membuat kekasihnya KO, mereka pun langsung mencari keberadaan si gadis yang sempat tertangkap, kemudian lari dan bersembunyi di balik pohon besar yang ada di dalam hutan. Namun sayangnya persembunyiannya itu diketahui oleh si ketua preman. Alhasil gadis tersebut langsung diseret dan akan diperkaos olehnya. Gadis itu pun tidak tinggal diam pada saat dirinya akan dieksekusi oleh para preman. Namun aksi pemberontakannya malah membuatnya harus tewas karena ditusuk oleh bambu yang panjang tepat di bagian perutnya. Tidak lama kemudian datanglah kekasihnya yang sempat dikalahkan oleh para preman itu. Dia menghajar habis-habisan si ketua preman dan pada akhirnya sepasang kekasih itu tewas dibunuh oleh para preman brengsek tersebut. Adegan selanjutnya menampilkan sepasang kekasih yang sedang memancing ikan di tepi sungai. Mereka adalah Bua dan kekasihnya adalah Yot. Kemudian mereka berjalan untuk pulang ke rumah dan di perjalanan Bua harus terluka akibat dahinya terkena lemparan batu yang dilakukan oleh si Boncel. Tidak tinggal diam kekasihnya diperlakukan kasar oleh orang lain. Yot pun langsung berlari mengejar si Boncel. Namun si Boncel sudah pergi menggunakan sepeda motor miliknya. Oke lanjut, Bua yang terkena lemparan batu langsung dibawa pulang ke rumahnya untuk diobati oleh ibunya. Di sini ibunya Bua sempat menyinggung perihal kerinduannya Bua terhadap ayahnya yang sudah tega pergi meninggalkan mereka berdua demi wanita lain. Setelah selesai mengobati luka Bua, ibunya Bua langsung menemui Yot yang masih ada di rumahnya. Di sini ibunya Bua mengatakan secara baik-baik kepada Yot bahwa Yot harus menjauhi Bua dan tidak perlu mendekatinya lagi. Itu semua demi kebaikan bersama. Pasalnya ibunya Bua tidak ingin putrinya satu-satunya ini terluka karena cinta. Karena ibunya Bua tahu diri bahwa keluarga Yot sudah pasti tidak akan setuju mengenai hubungan Yot dan juga Bua. Di samping itu selain karena Bua dari keluarga miskin, Bua juga cacat fisik, yaitu tidak dapat berbicara atau gagu. Tapi Yot sendiri tidak peduli akan hal itu. Dia meyakinkan ibunya Bua bahwa dirinya akan tetap terus mencintai Bua dan akan menikahinya. Singkat cerita, Yot sudah berada di rumah yang dimana Yot sedang berbicara bersama ibu dan ayahnya. Terlihat Yot sedang berusaha meyakinkan ibu serta ayahnya mengenai hubungannya bersama Bua. Ibu dan ayahnya pun tetap tidak memberikan restunya dan malah menyuruh putranya ini untuk pergi ke kota untuk bekerja di sana. Tapi Yot tetaplah Yot, pemuda yang teguh akan pendirian dan tetap akan berusaha menikahi gadis yang dia cintai. Di tempat lain terlihat ketiga preman itu sedang makan di sebuah warung. Pada dasarnya mereka adalah lelaki hidung belang dan pada saat melihat wanita seksi sedikit saja langsung gatal ingin menggodai. Tapi Dao si pelayan itu tidak tinggal diam dan menampar pada saat bokongnya diremas oleh si Borokokok Chang. Singkat cerita, si Chang sudah kembali ke rumahnya yang dimana istrinya Chang terlihat sedang menjemur pakaian. Kemudian istrinya menghampiri sambil menegur dirinya bahwa Chang sehari-harinya hanyalah main dan main saja. Tidak ada tanggung jawabnya sama sekali sebagai suami untuk bekerja menafkahi keluarganya. Karena merasa kesal mendengar protesan dari sang istri, Chang pun mengamuk melempar botol minuman dan membentak istrinya. Merasa diperlakukan kasar, istrinya pun menangis pergi masuk ke dalam kamar, meninggalkan Chang yang terdiam di luar kamar. Scene pun berpindah, terlihat Bua dan juga Yot sedang asik berboncengan sepeda. Ternyata mereka menuju sungai untuk kembali mencari ikan.
Kemudian mereka membakarnya di saung di tepian sawah. Mereka terlihat sangat mesra dengan Yot yang meyakinkan Bua bahwa mereka akan hidup bersama-sama. Singkat cerita, Bua dan Yot pun melanjutkan perjalanan pulang ke rumah karena sesi mancing dan makan sudah selesai. Tapi di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Chang, Pet, dan juga Lek. Dirampaslah ikan yang ditangkap oleh Bua dan juga Yot. Tapi Yot tidak tinggal diam dan melakukan perlawanan. Chang yang melihat Bua langsung saja dengan refleksnya meremas pantatnya Bua. Bua pun langsung menampar pipinya Chang. Dan pada saat Chang akan menghajar Yot, tiba-tiba datanglah istrinya Chang yang langsung mengomeli Chang dan kedua teman berandalannya itu. Akhirnya Bua dan Yot bisa selamat sampai rumahnya masing-masing. Setelah mengantarkan Bua ke rumahnya, Yot pun langsung bergegas pergi menuju rumah orang tuanya. Setibanya di sana, Yot langsung diajak ngobrol oleh ayahnya yang masih berusaha membujuk agar Yot mau pergi ke kota dan memutuskan hubungannya dengan Bua. Pada keesokan harinya, terlihat Bua sedang berjalan sambil membawa belanjaan. Tiba-tiba dirinya dihajar serta dicaci maki oleh ibu-ibu pemilik warung. Bukan tanpa alasan ibu-ibu itu menganiaya Bua, yang dimana sebelumnya terlihat si Boncel mencuri seikat pisang yang ada di warung miliknya, dan secara kebetulan Bua melewati warung tersebut sambil membawa pisang yang sudah dia beli di tempat lain. Dan naasnya ibu itu menuduh Bua lah yang mencuri pisang di warungnya. Sesampainya di rumah, Bua dibuat sedih kembali. Pasalnya ibunya Yot datang ke rumahnya untuk menemui ibunya Bua dengan niat kedatangannya untuk memberikan peringatan kepada ibunya Bua agar menjauhkan putrinya dengan Yot. Betapa sedihnya Bua saat mendengar itu semua. Bua pun bergegas pergi ke tepi sawah untuk mandi dan mencuci serta menjemur bajunya. Pada saat dirinya sedang menangis di dalam saung, tiba-tiba Yot pun datang menghampirinya. Yot menghibur Bua dengan kata-kata untuk meyakinkan kesungguhan cintanya ini. Kemudian Yot pun pergi ke sungai untuk menjaring ikan. Sementara itu Bua berada di pinggir sungai sedang mencari kepiting. Tiba-tiba datanglah Pet dan juga Lek yang membekap Bua. Kemudian Bua pun dibawanya pergi menjauh dari sungai. Karena Bua tidak bisa berbicara, akhirnya dia hanya menangis saat dirinya sedang dibekap oleh Chang. Yot yang merasa Bua telah hilang langsung mencoba mencari keberadaan Bua. Sementara itu Bua terlihat tengah akan diperkaos oleh Chang. Setengah bajunya Bua sudah dibuka paksa oleh Chang, tapi Bua tidak tinggal diam dan memberontak. Tidak lama kemudian datanglah Yot yang menyerang Chang dan kawan-kawannya. Tapi karena mereka kalah jumlah dan kekuatan, akhirnya Bua diperkaos di depan mata kepalanya Yot yang sudah sekarat berlumuran darah. Setelah selesai memperkaos Yot, Chang pun menyuruh Pet untuk membunuh Bua dan juga Yot. Bua yang masih sadar memohon untuk tidak dibunuh bersama dengan kekasihnya ini. Tapi apalah daya, Chang, Pet, dan juga Lek menghabisi nyawa mereka kemudian dikubur di dalam hutan itu. Pada malam harinya, ibunya Bua tetap menunggu kedatangan putrinya, namun tetap tidak kunjung datang. Hingga keesokan harinya, ibunya Bua pergi ke rumah orang tuanya Yot untuk menanyakan keberadaan putrinya. Tapi jawabannya sama saja, orang tuanya Yot pun sama sekali tidak tahu keberadaan anaknya ini. Dirasa anak-anaknya hilang, mereka pun berusaha untuk mencarinya, hingga wanita parubaya memberitahu mereka bahwa Chang, Pet, dan juga Lek mengikuti Yot pada saat pergi memancing bersama dengan Bua. Ketiga orang tua itu pun langsung datang ke kediaman Chang. Tapi apalah daya, Chang malah mengusirnya dan tidak mengakuinya. Tidak tinggal diam, ketiga orang tua itu pun pergi untuk melapor kehilangan anak mereka ke kantor polisi. Namun laporannya ditolak karena tidak cukup bukti. Mereka pun kembali lagi ke desanya. Rasanya sulit sekali untuk mendapatkan keadilan karena mereka orang miskin, tapi masih ada surga dan langit yang akan membawakan mereka ke keadilan, ucap ibunya Bua dan yang langsung dijawab oleh ayahnya Yot. Pada keesokan harinya, ibunya Bua berpapasan dengan Lek di pinggir jalan pada saat Lek akan pergi berburu. Ibunya Bua pun langsung bereaksi emosi melihat Lek, tapi Lek tidak menggubrisnya. Dengan raut muka yang bersalah, Lek langsung melanjutkan perjalanan. Kemudian di dalam hutan, Lek terlihat tidak semangat dan mengutarakan keresahannya. Bahwasanya Lek tidak dapat tidur dengan tenang dan dirinya menyarankan agar mereka menyerahkan diri ke pihak kepolisian.
Chang yang mendengar hal itu pun langsung bereaksi marah sambil menodongkan pistol. Chang mengancam bahwa Lek dan juga Pat akan dibunuh apabila mereka ingin melaporkan kejahatan mereka. Akhirnya Lek dan juga Pat mematuhi perintah dari ketuanya ini. Setelahnya di dalam hutan, Lek dan juga Pat dibuat tidak tenang dengan kehadiran sesosok makhluk halus wanita. Oh, Lek, gue. Akhirnya karena Lek dan Pat ketakutan, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi dari hutan meninggalkan Chang yang tengah asik akan menembak seekor burung. Di malam harinya, Lek kembali dihantui pada saat dirinya sedang kencing. Lek yang ketakutan melihat sosok mayat buah tergeletak di pinggir jalan, seketika langsung pergi berlari dari tempat itu. Sementara itu di kediamannya Chang, dirinya yang baru pulang ke rumahnya secara tidak sadar melihat sosok wanita. Dia pikir itu istrinya, namun istrinya ternyata sedang tidur di dalam kamarnya. Selanjutnya di tempat Pat, pada saat Pat akan masuk ke dalam rumah, dia mendengar suara bisikan yang entah datang dari mana. Pat yang penasaran pun mencoba untuk mencari tahunya. Dan benar saja sesosok makhluk halus sudah berada di area sekitar rumahnya. Karena terus merasa gelisah, Lek pun sampai bermimpi seram yang dimana dirinya memasuki sebuah rumah untuk mengikuti buah, tapi tiba-tiba hantu buah pun datang dari arah belakang. Setelah mimpi itu, Lek pun terbangun dan tidak bisa tidur dengan tenang, dan lagi-lagi hantu buah menakutinya. Pada keesokan harinya, seorang bapak bernama Tanong yang merupakan ayah dari Lek menemukan keberadaan Lek sudah berada di bawah kolong rumah. Keadaannya seperti ketakutan dan juga gugup. Tanong yang melihatnya pun langsung melaporkan kepada kepala desa yang ada di desa itu. Tanong berkata bahwa ketiga pemuda desa mereka termasuk putranya sendiri ini tidak ada gunanya, hanya bisa merusuh dan diduga mereka sudah membunuh Yot dan juga Buah. Tapi Pak Kepala Desa tidak langsung percaya karena mereka tidak cukup bukti. Entah kenapa tiba-tiba Lek sudah berada di dalam hutan sambil membawa senapan. Terlihat Lek terus-terusan dikejar oleh hantunya Buah sampai suatu ketika dirinya hilang terkena sesuatu dan bruk begitu saja. Kemudian di tempat lain, ayahnya Yot kembali mendatangi rumahnya Pat dan masih terus berusaha untuk mendesak Pat agar mau mengakui kebenarannya supaya nasibnya tidak sama seperti Lek yang sudah mati, ujar ayahnya Yot kepada Pat. Tapi tetap sama saja Pat tidak mau mengakuinya. Setelah Pat didatangi oleh ayahnya Yot pada siang hari, kini Pat bermimpi didatangi arwahnya Buah pada saat tertidur dan terbangun untuk cuci muka. Pat yang sudah tidak kuat lagi pun menyempatkan diri untuk pergi beribadah ke kuil. Setelah dari kuil, Pat bertemu dengan Chang di tempat mereka biasa berkumpul. Pat mengatakan kepada Chang bahwa mereka harus segera mengakui perbuatannya. Pasalnya Lek sudah mati secara aneh dan dirinya terus-terusan dihantui oleh arwahnya Buah. Sontak Chang pun menjadi emosi dan tidak setuju, hingga mereka berdua pun saling memukul satu sama lain. Tapi Pat dibuat kalah oleh Chang dan Chang sendiri mengancam Pat akan membunuhnya jikalau dia berani buka mulut. Di malam harinya kini giliran Chang yang bermimpi didatangi oleh arwah dari Yot dan juga Buah. Pagi pun tiba, terlihat Pat tengah berada di dalam sungai sedang menjaring ikan. Tiba-tiba kembali terdengar suara bisikan memanggil namanya. Dan seketika pada saat ada suara sesuatu menggejebur ke dalam sungai, Pat pun langsung diserang oleh sesuatu hingga dirinya tenggelam. Singkat cerita, Chang didatangi oleh kepala desa yang ternyata merupakan ayahnya sendiri.
Kepala desa itu menyuruh Chang untuk segera mengakui perbuatannya. Pasalnya ayahnya tidak ingin Chang berakhir tragis seperti Lek dan juga Pet. Tetap saja Chang tidak bisa diberitahu dirinya sama sekali berbeda dengan ayahnya yang berusaha untuk menegakkan keadilan. Chang pun sedikit melunak dan pergi menemui Tanong untuk menanyakan tentang Lek kepadanya. Tapi yang didapat oleh Chang adalah perintah dari Tanong agar Chang segera mengakui perbuatannya itu. Setelah siangnya dia pergi ke dalam kuil mungkin untuk berdoa. Pada malam harinya Chang minum sendirian. Pada saat Chang akan pergi mengendari motornya, tiba-tiba mesin motornya tidak dapat menyala. Dan tiba-tiba terdengarlah suara bisikan yang memanggil namanya. Dan benar saja tepat tidak jauh di belakangnya sudah ada hantu buah yang sedang memandanginya. Dan untung saja motornya bisa kembali hidup. Setelah sampai di rumah, Chang kembali diganggu oleh arwah penasaran dari Buah dan juga Yot. Pada saat dirinya akan tidur, tiba-tiba Chang mendengar sesuatu yang berisik di luar kamarnya. Chang yang berusaha untuk mengeceknya pun dibuat kesulitan karena lampu rumahnya yang mati. Tiba-tiba muncullah arwahnya Buah di hadapannya. Sontak Chang mengambil golok untuk membunuh hantunya Buah. Tapi apa yang didapat adalah dirinya dengan tidak sengaja membunuh Chin, istrinya sendiri. Tidak lama kemudian, pada saat Chang sedang menangisi mayat istrinya, tiba-tiba terdengar suara Yot yang memanggil namanya, kemudian menyerangnya. Singkat cerita, Chang sudah berada di dalam suatu gubuk dengan keadaan dirinya sudah terikat di bagian leher dan juga tangannya. Tidak jauh dari tempat itu terlihat dua orang yang sedang berjalan ke arahnya. Ternyata itu adalah Yot dan juga Buah. Yot dan juga Buah selama ini ternyata masih hidup karena Yot berhasil bangkit dari tanah yang sudah menguburnya pada saat itu. Setelah dari peristiwa mengerikan itu, Yot dan juga Buah memutuskan untuk membalaskan dendamnya terhadap Chang dan juga kedua temannya itu. Yot yang ternyata dulunya sempat menjadi perias artis atau Mua di kota Bangkok, menggunakan bakatnya untuk merias wajah Buah menjadi percis dengan make up hantu. Chang yang mendengar hal itu langsung bereaksi akan aksi balas dendam yang dilakukan oleh Yot kepadanya. Tapi di dalam lubuk hati Yot dan juga Buah, mereka hanya ingin hidup tenang, tapi balas dendam perlu dilakukan karena Chang dan teman-temannya akan terus berbuat jahat apabila tidak diberikan pelajaran. Yot juga mengungkapkan mengenai kematiannya Lek yang ditembak tepat di bagian alat sensitifnya. Sementara itu, Pet mati dibunuh oleh Yot dan juga Buah dengan cara ditenggelamkan ke dalam sungai. Setelah mendengar kematian teman-temannya, Chang pun meminta untuk dibebaskan. Pasalnya jika dia mati, dia akan menyeret Yot dan juga Buah ke dalam neraka bersamanya. Secara tidak langsung, Chang akan menghantui mereka berdua. Tapi Yot dan juga Buah sama sekali tidak mau mendengarkan. Pasalnya apa yang mereka katakan dari awal bahwa hantu tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyerang manusia. Dan berbeda dengan kejahatan manusialah yang berbahaya. Tidak lama kemudian setelah Yot puas berkata kepada Chang, Buah pun langsung menendang kayu yang menjadi pijakan kakinya Chang. Dan akhirnya Chang tewas tergantung di atas tali. Tidak hanya sampai di situ, ternyata Buah juga membalaskan dendamnya kepada siapa saja yang menyakiti semasa hidupnya dulu. Terlihat ibu-ibu warung yang dulu memfitnah dan menganiaya dirinya, kini berhasil ditakuti olehnya. Dan akhirnya film ini pun selesai. Itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana dengan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video.